Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari seluruh dunia tak terbatas, dimanapun Anda berada. Sebetulnya peringatan ya atau statement atau pernyataan bahwa ada potensi Indonesia menjadi negara gagal. Ini disampaikan tak kurang dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Kemudian juga ancaman yang terlihat yang berpotensi membuat Indonesia ini menjadi negara yang bubar atau sudah tidak ada lagi di tahun 2030 gara-gara perluasan Perang Dunia Ketiga di Laut Cina Selatan. Ini disampaikan oleh dua ahli intelligence yang menulis novel Ghost Fleet, dan itu juga diyakini sekali oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga budayawan ya, Cak Nun, MH Ainun Najib itu juga udah beberapa kali dalam serial apa yang beliau sampaikan di beberapa kali pengajian begitu ya, itu juga menyatakan bahwa ada warning lah ya, bahaya terhadap persatuan atau kesatuan negara Republik Indonesia ini di masa mendatang, atau Indonesia memang akan maju menjadi negara besar tapi tidak lagi dimiliki oleh kita-kita rakyat Indonesia, dan kita menjadi negara negara terjajah. Dan kalau lihat dari beberapa kejadian-kejadian yang terjadi pada 10 tahun terakhir dan baru terbongkar pada beberapa bulan masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ya tampak ya bahwa memang betul ada usaha-usaha eksternal dari kekuatan-kekuatan luar yang sepertinya berminat untuk menjadikan Indonesia sebagai kolonialisasinya mereka, menjadi bagian dari semacam vassal state ya, tanah perdikan gitu, dikuasai mulai dari secara ekonomi, kemudian ya sampai pada ancaman kedaulatan, sebagaimana kasus-kasus yang sekarang ini sudah naik ke permukaan, dan tampak bahwa ini bukan saja sekedar penguasaan atas tanah, reklamasi atas lautan yang kemudian sudah dikafling-kafling, tapi ini adalah sebuah rencana besar untuk menguasai Indonesia melalui kekuatan ekonomi dan perampokan melalui akhirnya kekuatan politik bersama dengan pejabat-pejabat yang tidak punya nurani, dan mereka mau bekerja sama dengan pihak luar untuk sama-sama menjajah negara ini dan menguasai untuk keperluan mereka sendiri gitu ya. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan untuk bersama-sama menyelamatkan negara Indonesia ini ya? Jadi kita berpikir ya, saya mengajak Anda untuk berpikir secara logis, secara realistis, secara pragmatis. What if? Bagaimana jika negara kesatuan Indonesia tercinta ini ternyata benar-benar mengalami kegagalan, dan kemudian harus bagaimana kita untuk mencegah agar Indonesia tidak hancur, tidak bubar sebagaimana yang pernah disampaikan dengan penuh gegap gempita oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri tahun 2018. Maka ini rakyat semuanya, sahabat Dr. Tifa, semua rakyat Indonesia, Andalah yang memiliki negara ini dan bukan orang lain, bukan presiden, bukan pejabat, tapi Andalah yang memiliki negara bangsa ini. Anda juga, kita juga yang mau membiarkan negara ini hancur, dihancurkan oleh kekuatan eksternal, para penjahat yang berkedok menjadi pejabat dan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha hitam, dan apa yang mereka lakukan ternyata tak lebih dan tak kurang, ternyata menggarong, merampok negara ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, sekarang bagaimana nih seandainya kita berhadapan dengan situasi negara Indonesia bakal bubar, apa yang mesti kita lakukan? Ya, saya memberikan usulan nih. Ya, usulan ini jangan kemudian ditanggapi bahwa saya mau mau makar, mau subversif atau apapun. Ini kita bicara logis ya. Kita bicara pragmatis, kita bicara realistis. Seandainya negara kesatuan itu mengalami kegagalan, apakah kemudian negara itu menjadi bubar? Ya tidak.
Ya tidak, kita mencari solusi yang paling tepat. Apakah sebenarnya yang bisa menyelamatkan adalah perubahan bentuk negara dari sebuah negara kesatuan menjadi negara federasi? Toh juga namanya sama United ya. Jadi seperti nama Amerika aslinya nama resminya kan the United States of America kan, USA, the United States of America. Tapi mereka negara yang berbentuk federasi karena state negara bagian itu bersatu ya artinya berkoordinasi menjadi sebuah negara federasi dan bentuk negara federasi ini kan banyak sekali dan ya rata-rata justru malah united ya, justru malah solid ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Negara tetangga kita dekat banget sama kita Australia. Itu bentuk negaranya federasi. Negara depan kita, tetangga kita dekat, saudara serumpun Malaysia, bentuknya juga negara federasi. Jerman negara federasi. Amerika negara federasi, Kanada negara federasi. Ya, banyak negara-negara itu federasi. India juga negara federasi. Boleh eh, boleh dibuat list ya, dan mana dari negara-negara federasi itu yang terancam kemudian menjadi hancur atau bubar. Dulu bahkan negara yang dulu bentuknya bukan federasi malah jadi hancur dan gagal ya seperti Yugoslavia, Uni Soviet ya dan beberapa negara yang sekarang udah nggak ada lagi di peta dunia. Jadi ini adalah sebuah wacana solusi win-win ya. Bagaimana bentuk negara diubah menjadi negara federasi, namanya United States of Indonesia, UC, ada USA, ada UC, United States of Indonesia. Sebenarnya juga sama, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga negara kesatuan Republik Indonesia juga kan. Itu bisa menjadi sebuah solusi yang relevan dalam beberapa situasi, terutama yang menjadi ancaman kegagalan negara kita ini gitu akibat ketegangan yang terjadi, akibat korupsi yang luar biasa, ketidakpuasan rakyat terhadap pejabat, terhadap kepemimpinan, dan kemudian terjadi disintegrasi yang sangat tajam sampai ancaman perang saudara, dan kemudian bagaimana seandainya bentuk negara kita ubah menjadi sebuah akomodasi karena dulunya juga Indonesia itu kan sebetulnya terdiri atas sekian sekian ratus ya lebih dari 400 kerajaan-kerajaan yang disatukan menjadi negara kesatuan dan konsekuensinya kerajaan-kerajaan itu kemudian jadi hilang begitu kan karena konsekuensi dari negara kesatuan. Apakah kita berpikir bahwa kita kembalikan lagi artinya negara-negara bagian itu adalah dulunya bentuk dulu sebelum 79 tahun yang lalu itu berbentuk kerajaan-kerajaan kita satukan ya menjadi satu kesatuan negara Federasi Indonesia itu mungkin bisa menjadi backdoor ya bisa menjadi sebuah cara untuk tetap melestarikan negara Indonesia tercinta ini namanya tetap Indonesia hanya bentuk negaranya aja yang berubah maka kalau kita bicara dari aspek ancaman-ancaman internal ya kita ini terlalu diver kan terlalu banyak etnisnya terlalu banyak agamanya ya jadi dengan bentuk negara federasi ini bisa membantu justru menjaga persatuan dengan memberi ruang gerak yang lebih luas kebebasan yang lebih luas kepada kelompok-kelompok yang ada itu untuk menjalankan urusan lokal mereka dan ditangani sendiri oleh negara bagian mereka gitu macam etnis kemudian agama bahasa ya kemudian diversity sosial dan sebagainya yang menjadi konsekuensi dari negara Indonesia yang amat sangat besar ini dan kemudian solusinya adalah sistem federasi ya karena sepanjang 79 tahun hampir 80 tahun ini sentralisasi kekuasaan menjadi negara kesatuan ternyata menjadi terlalu terpusat dan memang kita juga lihat ya ketidakpuasan ya yang terjadi di daerah dan kegagalan dalam merespon kebutuhan daerah akibat sistem negara kesatuan yang terlalu terpusat itu ya. Nah, kalau dalam sistem federasi ya, dalam sistem federasi itu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah bisa menciptakan lebih banyak fleksibilitas dalam pemerintah ya. Kemudian justru meningkatkan efisiensi dan mengurangi sentralisasi terlalu pemusatan. Kalau dulu pada masa-masa awal kemerdekaan ya penguasa waktu itu Presiden
Soekarno dan kemudian dilanjutkan Presiden Soeharto memilih untuk sementara waktu menggunakan bentuk negara kesatuan karena pada waktu itu dianggap yang paling pas ya, yang paling pas bentuknya untuk negara Indonesia yang masih beberapa tahun berdiri. Tapi setelah 80 tahun seperti sekarang, dengan segala dinamika-dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi, ya, jadi ketidakpuasan-ketidakpuasan di daerah, ya, dan anggapan bahwa pusat itu kurang merespon kebutuhan daerah itu akan saling akan makin mengemuka, ya, akan makin mengemuka, sehingga sebelum itu semua menjadi sebuah ledakan yang luar biasa, ledakan disintegrasi yang besar, mengapa kita tidak mencegah kemungkinan yang terjadi itu dengan membentuk membentuk ulang sistem negara dari kesatuan menjadi federasi. Jadi kita tuh sama dengan Australia, kita sama dengan Malaysia, gitu, yang terdiri atas kerajaan-kerajaan sama seperti Indonesia dulu sebelum 80 tahun yang lalu. Jadi pembubaran, apabila negara sampai bubar atau gagal, itu menambah ketidakpastian dan meningkatkan potensi kerusuhan daripada menyelesaikan masalah yang ada. Dan nanti bisa terjadi kemungkinan negara Indonesia itu akan dikuasai sementara oleh PBB, dan PBB kemudian nanti akan bisa membuat akan bisa membuat pemerintahan boneka yang disetir sama kekuatan global oleh GP, oleh global governance gitu ya. Jadi itu sangat gak realistis dan mengandung potensi bahaya yang jauh lebih besar daripada kalau kita coba setback, kita duduk sama-sama, berpikir sama-sama bagaimana melakukan sebuah transformasi dari bentuk negara kesatuan Indonesia menjadi bentuk negara federasi Indonesia. Dan dengan itu maka daerah-daerah dengan sendirinya akan bisa terbangun sebagai sebuah kawasan yang memiliki otoritas untuk mengurus daerahnya sebagai sebuah negara bagian, dan kemudian penciptaan kesetaraan dan keadilan itu karena tidak semua daerah itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya pendukung yang sama, sehingga dengan sendirinya akan terjadi sebuah variasi dari sisi sosial ekonomi maupun dari sisi entitas dari negara bagian tersebut. Ya. Nah, memang ada ketegangan-ketegangan antar wilayah ya, terutama apabila ada satu wilayah yang kaya dan satu wilayah yang miskin itu berdampingan. Itu memang situasinya bisa bisa ruin itu ya, bisa bisa sangat menantang ya. Tetapi kalau negara Indonesia ini dikuasai oleh pemerintah yang kuat, yang sangat kokoh, rasa-rasanya tantangan-tantangan itu lebih bisa di manage ya, lebih bisa diatasi ketimbang Presiden Prabowo membiarkan situasi makin buruk dan akhirnya malah Indonesia itu bubar tanpa sempat melakukan sebuah langkah reformasi atau transformasi dari sisi bentuk negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan puzzle pemahaman ya kepada Anda semuanya. Mari kita sama-sama menjadi makin cerdas dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.